welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Bening masih membelai rambut Satya. Sesekali ia mencium pria yang sangat dicintainya itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Kenapa Mas bisa sakit? Tanya Bening. Entahlah, aku rasa aku hanya salah makan. Tengah malam aku diare, bolak-balik ke kamar mandi. Untung saja Suci bisa menyetir. Dia langsung membawaku ke rumah sakit. Satya tidak sedang membandingkan kan? Itu yang berada dalam benak Bening. Ya, dulu saat bekerja, Bening mengekos tidak jauh dari tempat kerjanya. Satya juga tidak mengizinkan Bening untuk belajar mengendarai sepeda motor, sehingga saat ini wanita itu tidak bisa mengendarainya. Mas, iya, aku minta maaf. Satya menengadah ke atas, matanya tepat bertatapan dengan mata sang istri. Maaf. Untuk apa? Bening terlihat ragu untuk mengeluarkan suara. Maaf untuk apa? Maaf karena aku tidak minta izin Mas terlebih dahulu. Izin? Izin untuk apa? Tadi saat aku keluar dari rumah sakit, aku berjalan menyusuri jalan. Lalu aku membeli es di pinggir jalan. Melihat mereka berjualan, aku merasa senang. Karena itu kamu minta maaf? Bening menggeleng. Bukan, aku minta maaf karena tanpa izin Mas, aku mendaftar menjadi bagian dari mereka. Maksud kamu? Aku mendaftar kerja, Mas. Maaf. Mata Satya tak berkedip. Bibirnya terasa keluh. Ia bangun dari rebahnya. Bening terus memperhatikan perubahan ekspresi dari sang suami. Apa Mas tidak mengizinkannya? Tanyanya ragu. Kenapa tiba-tiba kamu ingin bekerja? Aku hanya ingin mencari kesibukan. Aku bosan sehari-hari terus di pavilion. Apa keadaan ini menyiksa kamu? Tanpa bisa dicegah, air mata Bening membasahi pipi. Satya memandanginya. Aku janji sama Mas, ini adalah air mata terakhir yang aku tunjukkan sama Mas. Tadinya aku pikir semua akan baik-baik saja. Tadinya aku pikir kita akan bisa melewati ujian ini dengan baik. Nyatanya aku salah. Ternyata aku hanyalah manusia biasa yang tidak bisa seikhlas istri Rasul. Kamu sedang bicara apa? Tolong jangan potong ucapanku. Aku hanya akan mengungkapkannya sekali. Satya mengangguk. Ternyata berbagi itu menyakitkan. Ternyata semuanya terasa begitu sulit. Apalagi saat ada pihak yang jelas-jelas memiliki keinginan yang tidak sama dengan kita. Jujur, terkadang aku merasa takut. Aku merasa takut kehilangan Mas. Aku takut Mas berubah. Jika begitu, siapa lagi yang menjadi tujuan hidupku? Sisi jahatku, aku ingin egois. Aku ingin memilikimu kembali seutuhnya. Aku tidak ingin lagi berbagi. Aku tidak peduli bahwa kamu akan segera memiliki anak dari wanita lain. Malam-malam yang aku lalui tanpa kamu terasa begitu menyiksa. Bahkan saat ini aku sudah mulai bersahabat dengan insomnia. Saat merasa demikian, rasanya aku ingin menghampirimu lalu memintamu untuk mengakhiri semuanya. Ayo, kita kembali ke dunia kita berdua. Hanya ada kita. Apalagi saat dengan terang-terangan Anis menunjukkan penolakannya padaku. Rasanya aku ingin berteriak.
Tanpa izinku, tidak akan ada keluarga kecil yang sekarang kamu miliki. Bening tersenyum miris. Tapi, kamu tahu kan siapa Bening? Bagaimana Bening? Aku masih cukup waras untuk melakukan bisikan-bisikan jahat itu. Bening memainkan jari-jarinya. Karena itulah, izinkan aku tetap waras. Aku tidak akan macam-macam. Aku hanya ingin mencari kesibukan. Jujur, aku benci sendiri saat ini. Ketika pagi setelah aku bisa memelukmu semalaman, rasanya aku ingin dunia berhenti berputar. Aku ingin kembali ke masa itu. Tapi bukankah aku tidak bisa egois? Ini semua konsekuensi atas keputusan yang sudah aku ambil. Bening menghembuskan napas. Lega rasanya. Kemudian ia menghapus sisa air mata yang masih ada di pipinya. Satya masih belum mampu berkata-kata. Kejujuran sang istri membuatnya merasa bersalah. Ia menangis dalam diam. Tangan Bening terulur menghapus air mata suaminya. Kenapa Mas menangis? Lakukanlah. Jika memang dengan bekerja akan membuatmu bahagia, lakukanlah. Aku hanya bisa mendukung apa yang terbaik untukmu. Mereka melanjutkan obrolan. Pukul 11 malam, Satya mengajak Bening untuk tidur bersama di ranjang rumah sakit. Namun, Bening menolak. Sebagai gantinya, ia tidur di sofa yang didekatkan dengan ranjang. Mereka tidur dengan saling berpegangan tangan. Di rumah, Suci kembali mengajak Anis bicara. Kali ini wanita itu mengajak sang putri duduk berdua. Suci mencoba untuk meredam emosinya. Bagaimana perasaan kamu setelah mengobrol dengan ayah? Tanya Suci. Aku tidak tahu. Suci merangkul pundak putrinya. Nis, kamu bukan anak kecil lagi. Mama rasa sebenarnya kamu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kenapa kamu bersikap egois? Egois, mah? Bukankah yang egois itu kalian, para orang tua? Nah, selama ini Mama rasa Mama sudah memberikan yang terbaik buat kamu semampu Mama. Tapi kenapa sikap kamu seperti ini? Anis tersenyum sinis. Mama gak akan pernah mengerti. Kenapa Mama gak akan pernah mengerti? Karena Mama bukan aku. Ma, wanita itu tidak sebaik yang Mama pikir. Wanita itu hanya memanfaatkan keadaan. Jaga bicara kamu, Anis. Udahlah, Ma. Silahkan Mama terus membelanya. Tapi gak usah ngajak-ngajak aku. Aku ngantuk, mau tidur. Anis langsung masuk kamar. Suci hanya bisa membiarkannya. Wanita itu bingung. Bagaimana harus menasehati sang putri. Dinasehati pelan tidak mempan. Dikerasi, untuk saat ini pasti akan memperburuk keadaan. Esoknya, Suci berencana untuk datang ke rumah sakit. Dia bangun sangat pagi sekali untuk membuat bubur sumsum, juga sarapan untuk anak-anak, juga Bening. Di tangannya ada 2 susun tempat makanan. Senyumnya mengembang saat dia turun dari mobil. Dengan langkah sedikit cepat, karena sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Satya, ia berjalan menuju ruangan sang suami. Di depan ruang rawat suaminya, senyum masih bertahan di bibir sampai ketika ia membuka pintu. Pandangan yang sejujurnya membuatnya cemburu terpampang di depan mata. Satya dan Bening sama-sama masih memejamkan mata dengan tangan saling menggenggam. Pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara,
Suci meletakkan makanan yang dibawanya ke meja. Untuk meredam perasaannya, wanita itu menyibukkan diri dengan membuka makanan yang ia bawa, menatanya rapi. Saat ia mengucek mata, membukanya, ia melihat sang istri kedua sudah berada di sana. "Ci, udah pagi ya? Kamu udah di sini?" tanyanya. "Iya, A, udah pagi. Baru aja aku sampai. Aku bawa sarapan buat kamu sama Bening." Satya menyadari tangannya masih menggenggam tangan istri pertamanya. Kemudian ia membangunkannya. "Ning, udah pagi, bangun." Tidak sampai 2 kali Bening pun terbangun. "Udah pagi ya, Mas? Aku kesiangan." Bening belum menyadari keberadaan Suci. Ia duduk, kakinya diturunkan dari sofa. "Mbak Suci?" Wanita itu terkejut. Ia memandang ke arah meja, sudah ada makanan di sana. "Pagi nih, cuci muka dulu sana, kita sarapan." Bening merasa sangat tidak enak. Ia lipat selimut yang baru digunakannya, lalu berjalan ke kamar mandi. Sementara Suci mengambil tisu basah yang ada di tasnya. Ia mendekati Satya. Diambilnya satu helai benda berwarna putih itu dari bungkus mie. Dengan telaten, Suci membersihkan wajah Satya. "AA sarapan dulu ya, aku buatkan bubur untuk AA. Biar nanti kalau obat AA diantar, AA hanya tinggal meminumnya." "Baik." Suci mengambil tempat berisi bubur. Kemudian ia suapi sang suami yang semakin hari semakin mengisi hatinya. "Enak gak, A?" Satya tersenyum. "Iya, enak." Dari balik pintu kamar mandi, diam-diam Bening mendengarkan obrolan biasa antara suami dan adik madunya. Kalau saja bukan dalam keadaan pernikahan poligami, apa yang Satya dan Suci lakukan biasa saja sebenarnya. Namun, karena keadaan itu, akhirnya mampu menimbulkan rasa cemburu dalam diri wanita berusia 24 tahun tersebut. "Bening, ayolah berhenti bersikap begini. Kamu yang membiarkan semua ini terjadi. Kenapa sekarang kamu harus seperti ini? Ikhlaskan, Bening, ikhlaskan," bisik Bening menyemangati dirinya sendiri. "Ya, aku harus siap dengan apapun yang akan terjadi.